Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Lahul kata Alhamdulillah minal hamda dalam kitab risalah muawanah sampai bab tentang berpikir. Hendaknya engkau memikirkan tentang kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Dia Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadamu. Mari kita suruh berpikir supaya akal kita ini berpikir sehat, tidak sakit akal kita, mental kita tidak sakit, hati kita tidak sakit, pikiran kita sehat. Kalau sudah pikiran sehat, aman. Tidak ada lagi kita takut sama rezeki, tidak ada lagi kita takut sama bala, tidak ada lagi kita takut sama kemiskinan, tidak ada lagi. Jalan hidup ini jalan. Karena sudah tahu. Ini butuh akal kita sehat. Harus kita obati. Kalau sudah ada ragu, risau, khususnya masalah rezeki maut jodoh ini. Kalau sudah ini setan mau masuk dari sini. Asyaitan yu'idukumul faqr. Setan ini terus menjanjikan bahwa akan fakir, rezekimu akan berkurang, hidupmu akan, padahal rezeki Allah ini besar. Orang banyak melihat rezeki ini di duit. Nah, ada lagi rezeki yang dia tahu tuh, duit itulah rezeki. Padahal kalau akalnya sehat, melihat dia bisa bersyukur sama Allah, itu rezeki besar, kalah duit. Dia bisa sabar, itu rezeki besar, kalah duit. Dia bisa beribadah, itu lebih besar, kalah duit. Dah tahu bahwa Allah kasih ini rezeki, bisa berzikir, bisa hadir majlis, kalah duit. Dunia seisinya kalah, bukan lagi duit. Kekayaan dunia seisinya tidak bisa membayar untuk orang bisa dapat hidayah mahal hidayah. Akal kita sehat kalah duit. Nah, rezeki ini tidak bisa disyukuri lagi oleh manusia yang pikirannya kena sihir dunia dan tidak sehat. Misalnya melihat duit aja, la ilaha illallah. Seperti orang penyembah duit juga. Ada yang menyembah kekuasaan, yang bisa dilihat kekuasaan saja. Yang lain tidak kelihatan nikmatnya Allah. Sakit. Sayang hidup sebentar, gak ngerti sama hidup. Kenapa? Ada sampai meninggal bawa penyakit ini. Penyakit ini sampai meninggal dia tidak tahu. Karena apa? Tak sehat. Nah, manusia harus menyalurkan pikiran-pikirannya dari disalurkan. Salurannya dari mana ini? Supaya sehat. Melihat kebesaran Allah. Kemarin disuruh lihat langit, bahkan melihat pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum. Nah, sekarang beliau menyambung, hendaknya engkau sekarang juga setiap hari ini kita disuruh berpikir supaya sehat. Kita makan vitamin, tahan. Olahraga setiap hari bisa. Kita makan apa? Makan ini, makan itu untuk supaya kesehatan badan kita bisa. Nah, sekarang kita harus supaya sehat ini setiap hari mikir, berpikir sehat batin kita, mental kita sehat ya Allah. Dengan apa? Tadi sudah. Sekarang diperintahkan yang kedua untuk memikirkan tentang kenikmatan Allah. Ya Allah, ternyata aku ini nikmat. Allah telah memberikan aku nikmat. Allah berfirman, "Wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Jadi kalau kita dengarkan surat dari kerajaan besar, dari kerajaan Allah, dari Allah ngirim surat sama kita, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada dirimu supaya engkau mendapatkan keberuntungan.
mau untung hidup ini, yang akhirnya kita bisa melihat nikmat banyak, bukan duit aja, semua ya Allah besar banyak nikmat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berpikir mengenang nikmat Allah. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah hidup saya sehat. Wah, berapa kalau saya bayar nikmat mata ya Allah, berapa triliun saya bayar, nggak bisa bayar nikmat mata. Nikmatnya ya Allah, ternyata nikmat yang Allah berikan banyak. Allah bilang ingatlah atas nikmat-nikmat Allah supaya engkau mendapatkan keberuntungan. Ternyata dengan mengingat nikmat ini kita akan untung. Nah, keuntungannya ini luas arti keberuntungan ini. Orang yang beruntung bagaimana? Ada orang bilang, saya ini kalau ribut sama orang ini orang punya kekuatan, punya pangkat, yang saya takutin sama orang satu. Orang kaya enggak ada takut. Orang kuat enggak, masih bisa kita putar-putar gitu. Malah enak, dapat duit banyak gitu. Kalau musuh sama orang yang punya duit, punya harta, punya yang satu ini aneh enggak sanggupnya. Siapa? Orang yang beruntung. Kalau sudah orang beruntung sih pasti menang. Kenapa? Beruntung. Si bulan. Nah, mau beruntung hidup ini, satu ini kita disuruh banyak ingat dengan nikmat Allah, banyak bersyukur. Orang ternyata banyak amalan-amalan ini sudah menjadikan kita supaya kita jadi hamba yang bersyukur. Disuruh bertakwa apa? La'allakum tashkurun. Ternyata kedudukan syukur ini lebih tinggi daripada kedudukan takwa. Orang diperintahkan bertakwa supaya bersyukur. Supaya dapat kedudukan syukur ini. Karena kedudukan syukur ini kedudukan orang yang beruntung. Kalau sudah beruntung, sudah hatta dia maksiat. Orang ini beruntung benar. Kenapa? Dulu maksiat, dulu lupa sama Allah. Mau meninggal, taubat, beruntung. Orang dapat beruntung nih, nyaman sudah. Nah, mau dapat beruntung menjadi orang beruntung ini harus banyak bersyukur. Ya Allah, untung kita. Kita lihat gimana ya anak kita supaya untung, keluarga kita untung, saudara kita untung, kita ajari syukur, diajari benar. Nah, harus tahu ini apa? Syukur. Bersyukur. Pikir harus kau mikir sekarang banyak-banyak bersyukur dengan ya Allah, makasih mata. Setiap hari harus bersyukur. Amal ini. Dulu orang banyak amal berzikir, tapi amalan ini lebih dalam lagi. Oh, mainnya di sini sudah. Ini bisa menjadikan kita beruntung. Banyak orang tidak main di situ. Banyak orang ngambil casing ibadah saja. Tapi di dalam jangan main, kalau sudah main syukur. Ini beruntung kita. Ini modal hidup yang penuh fitnah ini, yang banyak kejadian yang orang bisa miskin dalam satu hari, orang bisa kaya dalam satu hari, orang bisa mulia dalam satu hari, orang bisa hina juga dalam satu. Macam-macam dunia ini. Ini aja. Nah, manusia menghadapi kehidupan ini butuh supaya kuat. Supaya selamat dari fitnah dunia ini. Syukur harus kita ajarkan kepada diri kita, anak istri kita, dan setiap hari harus duduk berpikir, ambil, kasih waktu dan berpikir untuk bersyukur Allah. Inilah yang diperintahkan wali-wali Allah. Ini ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya supaya ngadepin dunia ini. Nah, jangan ngadepin dunia pakai otak terus. Nah, nggak bisa. Otak ini cuma alat. Ya. Alat berpikir saja. Ya, mobil itu mesin saja. Yang tergantung sopir, siapa sopir kita. Nggak bisa kita serahkan mobil ini jalan sendiri. Nabrak pasti. Begitu juga akal, nggak bisa jalan sendiri, nabrak dia. Harus di kita memiliki satu petunjuk dari yang punya akal, ngarahkannya ini ke sini. Lalu akal main. Ketika akal sudah dicahayai, melihat akal ini. Seperti mata, ketika mata sudah dicahayai, melihat ada lampu, ada ini. Tapi yang nyetirnya tetap si manusia ini. Yang punya mata.
Nah Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Suruh mikir kita. Tapi kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya lagi. Sudah banyak benar setiap saat. Mata kita setiap saat tak minta, tak ini, malah maksiat kadang-kadang tetap dikasih Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan apa yang saja nikmat yang ada padamu, apa saja nikmat yang kita rasakan itu, ketahuilah bahwasanya itu semua dari Allah. Ternyata semuanya ini yang selama ini kita rasakan dari Allah semuanya. Itulah ulama bilang kalau kita tahu Allah yang ngurus kita, dan kita mengerti benar dari dulu, dari masih segumpal darah sampai detik ini tetap yang mengurus kita Allah. Dan kita melihat juga ketentuan-ketentuan Allah dibuka sama Allah. Kita senyum sudah langsung malu aja sudah. Hidup ini sudah diatur. Hidup sudah diatur sama Allah. Allah sudah senyum saja kita senang sudah. Kenapa Allah ngatur hidup kita ternyata? Ya Allah, ya Karim. Alhamdulillah Allah baik. Allah baik. Nggak akan kita mendapat Sang Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya seperti Allah Subhanahu wa taala. Kita hiduplah sekarang ini. Keluhan kita ya Allah, semuanya darajat, semuanya rahmat, semuanya nikmat dari Allah, tinggal disyukuri. Kalau kita bersyukur, beruntung kita. Apapun yang kita dapatin, kalau kita syukuri, langsung untung. Mau pengen untung kita, syukuri saja. Yang punya toko, bersyukur, beruntung. Yang punya kerjaan, syukuri, langsung untung. Mau untung, mau jadi orang yang beruntung. Mempunyai suami, kita syukuri, kita beruntung. Mempunyai istri, kita syukuri, kita beruntung nanti. Keberuntungan muncul dalam hidup kita. Syukuri dulu. Mempunyai anak, kita syukuri, beruntung. Mempunyai ilmu, kita syukuri, beruntung. Oh, nyaman. Mau jadi untung semuanya. Pengen untung, syukur sudah sekarang. Tak usah mikir-mikir banyak. Mana ya? Siapa yang beli? Iklannya bagaimana? Ya, jalanin hukum hidup itu. Tapi yang harus kita pegang tadi Allah. Udah, mobil ini alat saja, sebab saja, nggak bisa. Disuruh jalan sendiri, mobil nggak bisa. Hidup bisa hidup, tapi nggak bisa jalan. Harus ada yang nyetirnya kita tadi. Ya. Mau untung, kita syukuri semuanya. Wah, jadi beruntung kita sudah. Itu aja, nggak lagi. Orang kalau sudah tahu sama yang punya dunia sejagat raya ini nggak jauh-jauh mikir. Sudah dirumuskan sama Nabi Muhammad. Pengen jadi beruntung, syukuri sudah beruntung ya. Nah inilah butuh mikir. Jadi memang berpikir ini ternyata ibadah yang sangat dahsyat. Gara-gara berpikir kita dapat petunjuk. Jalan kita nggak sesat hidup. Anak kita suruh mikir. Renung. Sejak kita ngomong Abah sekarang ngomong, perlu direnungkan omongan ini. Pas sendirian renungkan. Oh ini ilmu kalau udah, jangan sampai ilmu ini dari orang terus kita ngasih ilmu sama anak kita ngasih ilmu sama cucu-cucu kita yang mau beli bekal mereka untuk masuk surga. Wah bekal dari orang tuanya, dari kainnya sendiri. Nah hasil perenungan ini kata Allah adalah hati terpenuhi rasa cinta kepada Allah. Nah kalau sudah merenung terus, mulai kita cinta sama Allah, sayang sama Allah. Kita tahu karena kita ini punya ada Allah. Kita nasab punya apa saja bagaimana? Ini kita sudah tahu benar. Oh, saya tidak jauh namanya sama Allah. Nikmat meliputi diri saya terus. Allah maha dekat bahkan dari diri saya sendiri lebih dekat. Nah ini butuh renungan. Gara-gara kita sering merenung, ngambil seperempat jam sebelum tidur, mensyukuri nikmat Allah, melihat kebesaran Allah di diri kita, diliputi semuanya dari dalam, luar, jantung kita semuanya diliputi rahmat anugerah Allah. Tenggelam sama Allah ini. Tenggelam sama Allah di pikirannya. Nah, tidak jauh-jauh lagi pikir.
mau untung sama Allah, dia langsung semuanya sudah tahu dia. Allah, siapa lagi coba? Itulah para ulama bilang, kalau manusia ini mau saja berpikir, pasti dia ketemu sama Allah. Cuma tidak mau merenung orang. Tidak mau, subhanallah, ketutup padahal ada jalan, padahal tinggal dia duduk, tapi tertutup pikiran dan akal manusia hingga nafsu yang muncul. Oh ini, kenapa ini? Ada apa? Ini apa dunia? Ini apa? Rasa takut, rasa ini, rasa tanggung jawab. Sangkanya dunia segala-galanya, lupa dengan Allah, lupa mau merenung. Nah, jadi renungan ini harus ada. Ya. Selain baca wirid, kita harus al-zikir sama al-fikir ini harus muncul dalam hidup kita setiap hari. Setiap hari sudah, tidak ada lagi kisah nak berzikir, setiap hari ada zikir. Tidak ada lagi kisah kita hidup ini melamun, merenung apa? Bukan merenung, menghayal. Sholat jadi tempat lamunan. Na'udzubillah. Jangan sampai kita sudah ada jalannya. Mau untung ini jalannya dari Nabi Muhammad sudah. Nah kata Allah akan bilang, kalau kau lakukan itu, ini harus diamalkan baru dapat buah. Kalau tidak bisa kita dapat buahnya di umur kita berapa kalau kita tidak amalkan. Nah hasil dari perenungan ini adalah hati terpenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk bersyukur kepadanya secara zahir dan batin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senangi dan dia Allah Jalla Jalaluhu ridhai. Allah, kita banyak berpikir ridho ya Allah, dicintai ya Allah, kita akan menjadi hamba yang bersyukur ya Allah. Untung aku baru dia mikir bahwa dia untung. Ketahuilah, hendaknya engkau berpikir tentang pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas kepadamu, pandangannya kepadamu dan pengetahuannya terhadapmu. Wallahu a'lam. Setelah kita sudah memiliki nikmat, mikirin juga bahwa Allah melihat kita. InsyaAllah so kita sambung begini, mudah-mudahan ada hubungan sama Allah. Habis ini jangan ibadah saja, hubungan memang sama Allah, dekat sama Allah. Di bibir kita Allah, di hati kita Allah, di pikiran kita Allah. Jangan jauh-jauh mikir. Hidup sebentar. Kalau jauh-jauh kemana? Jauhnya itu kemana? Kasih tahu. Kalau jauhnya tepat, tak tepat semuanya. Mau tepat, dekat sama Allah. Berjuanglah. Ini dunia dan sebab kita lihat seperti mobil saja. Setiap nyetir mobil kita ingat, oh ini sebab begini aja, akal begini aja. Ya. Tak bisa dia jalan sendiri, harus dicahayai dengan ilmu, harus dicahayai dengan iman, harus dicahayai dengan yakin sama Allah. Baru bisa bermanfaat semuanya. Kalau enggak ada manfaat, sia-sia pikiran kita kotor terus akhirnya. Sangka jahat sama orang semaunya, karena pikirannya tidak percaya. Tapi kalau sudah percaya, sekarang semua insya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, murid-murid kita, muslimin dan muslimat dari fitnah dunia, fitnah zaman dan kegelapan dunia yang menutupi pikiran manusia, akal manusia, zahir dan batin manusia, hati manusia. Allah cahayai pikiran kita dan anak istri keluarga kita, hati kita dengan nur, dengan cahaya, dengan keyakinan, dengan kemantapan yang mengolibal qulub wal absar, thabbit qulubana ala dinik. Allah bersihkan dari segala penyakit batin, penyakit zahir. Allah yuslih dinana wa dunyana wa nawwir qulubana wa ghawalibana ma'al huda wa tuqa wal afafa wa ghina wal mutahari wal islam wal iman ila mihnatin wa la imtihan bi haqqi sayyidi wa la ta'annama ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kana Allah.